Tanggal 25 Agustus nanti akan menjadi sejarah kelam bagi Indonesia. Kemarahan, kebangkitan rakyat Indonesia. Jangan cuma demo, tapi lenyapkan tikus-tikus yang berdasi dan tikus-tikus yang berseragam. Meledak. Boom. Lagi rame yang bikin konten bubarkan DPR. Sebenarnya ini bukan wacana sekarang-sekarang ya. Dulu juga presiden kita Pak Gus Dur, beliau pernah coba bubarkan DPR, tapi hasilnya bukan DPR yang hilang, malah beliau yang dilengsarkan. Berarti DPR ini kuat nih, kuat imunnya, kuat kekebalan mukanya, guys. Bingungnya ini DPR itu kerjanya ngapain sih? Baru sekarang kepikiran. Kok rakyat rasanya tambah sengsara, tambah dicekik lewat pajak. Ada berita juga katanya gaji DPR itu naik 3 juta. 3 juta per hari, guys, bukan 3 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan banyak netizen, itu siapa sih sebenarnya yang menaikkan gaji DPR ini? Siapa ya kira-kira? Ya DPR itu sendiri lewat undang-undang, terus disahkan bareng pemerintah, presiden, Kemenke, lewat APBN. Jadi prosesnya itu DPR bikin aturannya lewat undang-undang MPR, DPR, DPRD. DPR juga yang menyetujui APBN-nya, termasuk alokasi gaji mereka sendiri. Jadi pemerintah ya tinggal ACC aja, karena itu bagian dari undang-undang dan APBN yang udah disepakati bareng DPR gitu. Udah gaji, belum ngeri lagi nih masalah tunjangan dan fasilitas yang bisa dinikmatin sama DPR nih. Yang bikin ngerinya tunjangan keluarga, jabatan, kehormatan, perjalanan dinas, mobil dinas aja itu berita kemarin. Kemenke kita membudgetkan mobil dinas itu sampai 900 juta itu per orang, hampir 1 M. Bayangkan DPR kita itu ada berapa? Rumah dinas sudah gak ada ya. Rumah dinas itu digantikan sama yang gaji 3 juta per hari itu. Nah kalau rumah dinas ya wajar lah dihapuskan. Rakyatnya aja masih banyak banget yang tidur di kolong jembatan. Enggak. Ini DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, enak-enak hidupnya, ya Allah, di sejahtera banget nih, ditanggung pakai uang rakyat. Rakyatnya dicekik dengan pajak, harga-harga naik, katanya angka kemiskinan turun, ya Allah. Gaji DPR ini, aduh, luar biasa. Pengen lah jadi DPR, gimana ya caranya? Enak banget kayaknya, gaji sehari 3 juta, ya Allah. Kerjanya ngapain ya kira-kira? Itu DPR kerjanya ngapain sih? Intinya, kapan kita demo? 25 Agustus nih, beneran, serius. Bener gak sih handphonenya? Bener deh, kalau emang beneran ada, gue bakal izin kerja setengah hari dan gue akan datang ke situ. I'll be there. Tapi agendanya nurunin manusia-manusia brengsek itu kan, yang joget-joget itu kan. I'll be there. Ayo, siapa lagi? Kalau emang bener tolong dong tulis di komen kalau emang beneran ya. Aku akan datang. Dasar tikus-tikus kantor, kalian pasti udah tahu gaji DPR sekarang tembus sehari itu 3 juta. Lihatlah ekspresi mereka. Ya, ada yang ketawa ke TV, joget-joget, dan apalagi yang kerudung merah kayak seneng banget ya Bu. Kalian menari bahagia di atas penderitaan rakyat. Rakyat banyak yang kelaparan, rakyat banyak yang kesulitan, tapi kalian tetap tutup mata. Kalian duduk ber-AC ya, enak-enakan tanpa kalian melihat banyak sekali rakyat yang menderita. Nikmati saja sekarang, nikmati, berjogetlah, bersorak gembiralah, sampai akhirnya rakyat Indonesia ini muak dan bisa membubarkan DPR. Hanya rakyat yang bisa membubarkan DPR. Mereka adalah orang-orang atau penjahat-penjahat sesungguhnya, tikus-tikus kantor. Mereka tidak pernah berpikir gaji mereka udah besar, tunjangan mereka itu udah besar, dan tapi masih aja ada yang korupsi sampai
triliunan. Otaknya di mana otaknya? Saya berharap ya info-info tanggal 25 besok Agustus yang beneran ada demo, semoga beneran, dan saya berdoa moga-moga banyak sekali orang-orang yang datang, masyarakat Indonesia yang datang demo besar-besaran untuk membubarkan DPR. Sebenarnya kalian kalau udah pengen melihat masa depan yang lebih baik itu sebenarnya kalau udah nggak ada DPR itu udah bubar, insya Allah Indonesia akan lebih maju, karena sumber masalahnya bukan di presiden, tapi sumber masalahnya itu ada di DPR, DPRD itu benar-benar mereka lah yang menjadi sumber masalah. Mereka yang sesungguhnya penjahat sesungguhnya, mereka adalah tikus-tikus yang harus kita basmi. Enak ya joget-joget di atas penderitaan rakyat. Tuh udah ditandain Eko Patrio sama Uya Kuya udah ditandain. Padahal kalian udah tahu banyak sekali seliweran mereka di ruangan gedung, kebanyakan rapat tapi nggak ada hasil, cuman mainan handphone. Kalian nggak ada otak, bener-bener nggak ada otak. Kemarin baru aja viral seorang anak umur 4 tahun, dia itu meninggal karena di tubuhnya itu menjadi sarang cacing. Karena apa? Karena kebatasan perekonomian yang pertama, yang kedua orang tua yang bapaknya sakit, yang kedua ibunya mengalami gangguan kejiwaan sehingga dia itu diasuh oleh neneknya kalau nggak salah, dan di situ tuh dia selalu di kandang ayam, di kolong-kolong, ya namanya anak kecil ya, mesti dia makan yang tidak baik, kemudian menjadilah sarang cacing tubuhnya. Di situ tidak ada perhatian pemerintah, udah viral baru ditanganin. Itulah mirisnya negeri Indonesia ini, ngeri kan? Maka dari itu kecewa. Sebenarnya rakyat itu marah besar. Semoga ada yang bertindak. Semoga rakyat Indonesia ini muak akan kelakuan DPR, dan hanya rakyatlah yang bisa menurunkan mereka. Jangan seolah-olah DPR kamu yang memiliki negara Indonesia ini. Sangat miris sekali ya teman-teman. Bapak Pak, senyum-senyum aja Pak, joget-joget dulu aja Pak. Abis ini Bapak diturunin Pak, ya. Terutama teruntuk ya untuk siapa tuh tadi, Eko Patrio, Uya Kuya, sama ada tadi gue lihat namanya di spell tuh Ibu Enda Patia, atau ada juga ibu-ibu kerudung merah ya. Jogetnya tuh loh seru banget. Gak apa-apa, nikmatin dulu aja. Baik, sekarang informasi untuk mengenai rakyat Indonesia. Jadi kapan kita mau turun? Tanggal 25 Agustus, yakin mau turun semuanya? Kalau yakin mau turun semuanya dan pengen mengubah masa depan bangsa ini menjadi lebih baik, tanggal 25 Agustus ya, semua pekerjaan tinggalin dulu, kosongin dulu tanggal 25 Agustus, minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib. Kalau kalian mau lihat 25 tahun atau 50 tahun dari sekarang bangsa ini berubah dan para tikus-tikus ini tidak lagi menjajah kita ya, ayo kita turun tanggal 25 Agustus. Terutama teruntuk untuk adik-adik mahasiswa, ayo turun, semuanya turun. Adik-adik SMK dan 2020 kamu sangat membantu kita saat Omnibus Law. Turun, tapi minta izin dulu sama orang tua. Dan terutama mungkin ini juga minta bantuan banget ya untuk semua seleb-seleb, turun semuanya. Kalau mau turun, upload, gunakan followers kalian, gunakan media sosial kalian sebagai wujud kalau kalian ini mencintai bangsa ini. Yang followersnya banyak, ayo semuanya bersuara. Kita turun pada tanggal 25 Agustus dengan hashtag bubarkan DPR dan MPR dan turunkan Sri Mulyani. See you di tanggal 25 Agustus. Izin deh. Boleh kan? Emak-emak juga ikutan. Emak-emak juga gemes banget deh. Emak-emak juga kesel banget deh. Udah sebel banget lihat para tikus got di negara ini. Lihat kelakuannya si kuya-kuya itu. Gemes banget, Mak. Sumpah. Ayo dihimbau buat seluruh emak-emak dari Sabang sampai Merauke, kalau pengen hidup lebih baik lagi buat anak cucu kita nanti ke depannya,
Turun semuanya, turun. Turun. Bangsa ini harus diselamatkan dari para tikus got. Ayo kita ikutin leader-leader kita, para mahasiswa yang mau menyelamatkan negara ini. Semangat! Semangat untuk kita semua. Ayo dek, mak-mak juga pengen ikutan. Udah gemes banget. Makin tidak habis pikir dengan kelakuan wakil rakyat di Indonesia, anggota DPR RI Republik Indonesia. Inilah kenapa nggak heran misu utama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu liutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak di sini bukan hanya soal unggah-ungguh, sikap sopan santun gitu, tapi dalam konteks menjadi manusia, menjadi makhluk sosial, menjadi makhluk politik. Kita tuh harus punya rasa empati, mampu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan, apalagi kepentingan individu. Nah, tetapi wakil rakyat kita, oh my god, yang kita lihat ya, dari waktu ke waktu, apa yang dilakukan oleh wakil rakyat kita tuh sedikit pun tidak menunjukkan rasa empati. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah, angka kemiskinan yang tidak selaras dengan kualitas kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan kesehatan yang masih bermasalah, belum bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, lapangan pekerjaan yang susah, PHK di mana-mana, dan berbagai macam persoalan sosial masyarakat yang lain. Anggota DPR RI kita itu dengan rasa tidak malunya ingin diganti uang atau kompensasi rumah dinas. Narasi kompensasi uang dinas ini dilakukan untuk menutup fakta bahwa ya memang ada peningkatan penerimaan atau pemasukan mereka per bulannya yang kalau dihitung per hari itu 3 juta. Bagi saya gini, kalau anggota DPR RI ini adalah benar-benar wakil rakyat ya, gaji mereka ini kan gak dikit, puluhan juta. Bahkan itu sudah bisa lah menutupi kebutuhan pokok, tempat tinggal, makan, dan minum. Tidak harus bermewah-mewahan ya. Dan yang paling menjijikan adalah bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka di dalam ruang sidang, joget, bernyanyi, yang bagi saya itu bukan tempat yang tepat untuk mengekspresikan rasa tidak malu dan rasa tidak berempati. Bolehlah kalian joget-joget silahkan di mana, tapi jangan di ruang itu. Benar yang Kang Deddy bilang, kalau kaum elit mah nggak pernah sengsara, hidupnya nggak pernah susah. Yang susah mah cuman rakyat kecil. Karena apa? Karena kaum elit mah nggak mikirin rakyat kecil itu mau susah, mau apa, sebodoh amat. Yang mereka pikirin cuman kantong pribadi mereka, kesejahteraan keluarga mereka. Benar nggak? Kemarin yang joget-joget itu yang kenaikan gaji sampai 100 juta dan plus tunjangan 50 juta. Jogetnya ya Allah amit-amit banget, lihat gayanya, sampai ada ibu-ibu kerudung merah sampai kayak gini nih mukanya. Itu sampai kayak orang sawan, itu gayanya kayak orang sawan, tau nggak? Terus ada si Eko Patrio sama siapa, Uya Kuya, yang anggota dewan yang podcast tentang selangkangan aja nggak ada di apa, kena sanksi gitu, nggak ada. Padahal apa kerjaan dia, cuman ngurusin selangkangan orang lain. Nah makanya gua mah untuk yang hujat Kang Deddy, cuman Kang Deddy yang waras otaknya, tapi kalian masih hujat juga. Nggak ngerti gue di mana pikiran orang-orang yang ngehujat Kang Deddy, sedangkan yang paling waras di sini cuman Kang Deddy kan. Pokoknya gue bener-bener udah muak lihat muka-muka anggota dewan, bener-bener gue udah muak banget lihat muka-muka anggota dewan. 100 juta itu bisa dibagi buat berapa orang, tambah 150 juta itu bisa dibagi buat berapa orang, itu ada berapa jumlah anggota dewan. Bener-bener penghamburan biaya dari pajak kita itu cuman buat bikin mereka senang, cuman buat kepentingan mereka semua, bukan buat rakyat. Kita bayar pajak mahal-mahal cuman untuk biayain hidup mewah mereka. Jadi apapun yang lu bilang soal Kang Deddy, kejelekan atau apapun, pokoknya buat gue pribadi, cuma Kang Deddy yang paling is the best.